Umat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali dengan saya Romo Didi. Semoga saudara-saudariku tidak bosan-bosan mendengarkan, melihat, dan bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan bersama dengan saya. Semoga ke depan juga tetap bisa bergantian dengan para Romo yang lain. Yang terpenting adalah kita tetap sehat, tetap penuh semangat, dan mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh agar kita pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 28 September 2021, Pekan Biasa ke-26. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas, bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang mengisahkan di mana Yesus dan para rasulnya sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Ada apa di Yerusalem sehingga Yesus menuju ke sana? Itu belum bisa diketahui, tetapi yang pasti dalam kisah tadi di sana dikatakan ternyata Yesus dalam perjalanan itu melewati perkampungan atau daerah orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria ketika dilewati oleh Yesus ternyata menolak. Padahal dalam perumpamaan lain, dalam perikopa lain, Yesus itu dalam memberikan contoh, justru kan ada orang Samaria yang baik hati ya. Tetapi mengapa ketika melewati kampung orang Samaria, Yesus dan para rasulnya ditolak? Tidak tahu alasannya kenapa, karena memang mungkin Yesus adalah bukan juga dari kelompok orang-orang Samaria, karena Yesus juga berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, penolakan itu adalah hal yang sangat menyakitkan sebenarnya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak percaya diri atau orang-orang yang sensitif. Namanya ditolak itu biasanya membuat dia sungguh-sungguh down, sungguh-sungguh mengalami pengalaman yang terburuk. Bahkan sampai sungguh-sungguh putus asa atau bahasa Jawanya mutung atau tidak mau lagi ketika mengalami penolakan. Apalagi ketika memiliki niat yang tulus untuk memberikan sesuatu, untuk berbagi, untuk berbuat baik, tapi ditolak, itu sangat menyakitkan. Pengalaman ditolak. Apalagi bagi orang-orang muda, mungkin ditolak oleh seseorang yang disukai. Entah alasannya kenapa ditolak, tetapi pasti itu pengalaman yang menyakitkan. Menurut Muda Teresa, penolakan ataupun juga pengalaman kesepian adalah kemiskinan yang paling mengerikan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda, saudara-saudariku, mengalami penolakan entah oleh siapapun, entah dalam keadaan apapun, entah dimanapun, pernah mengalami ditolak? Saya yakin kita semua mungkin pernah. Entah niat baik kita ditolak, entah kita memang sudah dicap yang jelek, entah kita dengan tulus sudah mau membagikan sesuatu, memberikan diri dengan segala kebaikan kita, tetapi ditolak. Saya yakin mungkin pernah. Tetapi Yesus yang menarik di sini, Yesus itu tidak menghiraukan. Padahal dua rasul Yesus itu sudah dengan gagah perkasanya Yesus. Bagaimana kalau
kita turunkan api supaya menghanguskan perkampungan orang Samaria ini. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak menghendaki bahwa para rasul, para muridnya menyelesaikan suatu masalah dengan kekerasan. Apalagi ini sungguh-sungguh perbuatan yang jahat, dengan cara mau membumi hanguskan, dengan cara mau apalagi sampai membunuh. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar secara sederhana dari sikap Yesus, bahwa Yesus tidak seperti itu, membalas kejahatan, membalas penolakan dengan hal yang setimpal, sama-sama jahat. Apalagi ketika mungkin orang lain hanya sedikit salah saja, kita mungkin membalasnya lebih kejam, membalasnya lebih sadis. Mungkin orang lain hanya salah berucap, hanya mungkin ada miscommunication, tetapi kita mungkin membalasnya dengan lebih kejam. Ciri-ciri murid Kristus yang diteladankan oleh Yesus adalah tidak ada kejahatan dibalas dengan kejahatan. Iri hati tidak ada dibalas dengan iri hati. Keburukan yang diperlakukan kepada kita meskipun menyakitkan, sangat menyakitkan, kita ditantang dan kita diajak untuk tetap sabar, untuk tetap sungguh-sungguh rendah hati, untuk tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena api sebesar apapun, dia tetap kalah dengan air. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar agar kita semakin menjadi orang Kristiani yang berani untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang lain mau menjelek-jelekan kita seperti apa, kita tetap tersenyum, mendoakan yang baik, tetap baik kepada mereka, tetap bersikap tulus, kita berbuat baik, dan jangan pernah putus asa untuk terus berbuat baik, untuk terus mengampuni, untuk terus mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan musuh kita. Kristus yang kita ikuti adalah guru di dalam cinta kasih, dalam pengampunan, dan di dalam merendahkan diri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.